Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak bersyukur sampai tak ada kata yang keluar dari lisan ini kecuali mengucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak diakui pula kita sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan mulia di antara 12 bulan itu. Dan Nabi SAW mengatakan 3 berurut dan 1 lagi terpisah. 3 berurut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan yang terpisah adalah Rajab. 4 bulan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan yang mulia. Dan sekarang kita tahu bersama masuk kepada bulan Zulhijjah. Kalau masuk bulan Zulhijjah, ingat pula kawan-kawan, ingat pula handai tolan saudara yang sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Andai ada orang yang hari ini mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka itu bukan hanya sekedar harta yang memberangkatkan ia dapat berangkat ke tanah suci Mekah, melainkan ada undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga orang yang kita nilai uangnya banyak, tanahnya lebar, sawitnya banyak, tetapi kenapa dia belum bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima? Maka jawabannya adalah yang datang ke tanah suci Mekah duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingat kita bulan Zulhijjah, ingat kawan-kawan yang berangkat ke tanah suci Mekah. Maka ketika ingat bulan Zulhijjah, ingat dengan jamaah haji yang ada di tanah suci Mekah, maka ingat pula kisah yang pernah terjadi di zaman Abdullah bin Al-Mubarak. Namanya Abdullah, ayahnya namanya Al-Mubarak. Kalau orang Arab ketika disebutkan namanya, nama ayahnya mengikut. Jadi ada Abdullah bin Al-Mubarak, dia saudagar kaya. Uangnya banyak, tetapi dia tak lupa untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Suatu saat dia berangkat ke tanah suci Mekah. Ketika berangkat ke sana, dia tunaikan ibadah haji, dia lakukan rukun-rukun haji, dia lakukan tawaf, dia lakukan wukuf. Ketika itu selesai dia melakukan ibadah haji manusiawi. Ketika letih itu datang, maka tidur kantuk itu akan menghampiri. Ketika dia sedang tidur pulas, mimpi Allah masukkan di dalam kepala Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika itu di dalam mimpinya ada 2 orang malaikat yang saling berbicara dan berdialog. Apa kata malaikat yang pertama? Wahai malaikat, berapakah jumlah orang yang berangkat ke tanah suci Mekah pada tahun ini? Lalu malaikat yang kedua menjawab, 600.000 orang. Berapa? 600.000 orang. Lalu malaikat yang pertama bertanya lagi,
Lalu berapakah dari mereka yang berangkat itu hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu malaikat yang kedua menjawab, tak satu pun hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 600.000 jamaah yang berangkat, tak satu pun hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan gemetar badan Abdullah bin Al-Mubarak mendengar perkataan kedua malaikat tadi. Lalu malaikat yang pertama melanjutkan pertanyaannya. Lalu siapakah hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang lelaki, dia tak melakukan ibadah haji, dia tak berangkat ke tanah suci Mekah, tetapi karenanya lah semua jamaah haji yang berangkat pada masa itu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang anak muda dan dia bertempat di Damaskus. Bangun Abdullah bin Al-Mubarak dari mimpinya. Ketika bangun, dia datangi tempat yang dikatakan oleh malaikat tadi. Ada seorang lelaki orang Damaskus, dia datang. Langsung dia datang, langkah demi langkah dia datang, dia ketuk pintu, dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, lalu ditanya, "Man ismuk?" Siapa namamu? "Ismi." Disebutkan namanya. Ketika itu ditanya, ada apa engkau datang kemari? "Aku datang kemari, ada di dalam mimpiku 2 orang malaikat mengkisahkan ceritamu di dalam mimpiku." Diceritakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, pingsan anak muda yang mendengar mimpinya tadi. Setelah bangun dan sadar dari mimpinya, lalu dikatakanlah oleh Abdullah bin Al-Mubarak, "Engkau yang bernama Ali bin Muwaffaq?" "Iya, namanya Ali, ayahnya Muwaffaq." "Engkau namanya Ali?" "Iya." "Kenapa engkau bisa ada di dalam mimpiku? Apa sih kehebatan engkau? Apa keistimewaan engkau engkau bisa ada di dalam mimpiku?" Lalu apa kata Ali bin Muwaffaq? "Aku punya istri, istriku sedang dalam keadaan mengandung. Ketika istriku mengandung, ketika sore hari dicium oleh istriku masakan yang begitu lezat dan harum. Ketika itu aku mencari dari mana asal makanan itu. Ternyata setelah aku cari, makanan itu berasal dari seorang perempuan dan aku datang kepadanya. Wahai saudariku, aku punya istri sedang mengandung dan istriku sangat sekali menginginkan makanan yang sedang engkau masak saat ini. Bolehkah aku meminta makanan yang sedang engkau masak?" Lalu apa kata saudari tadi? "Aku dan anak-anakku sudah 3 hari tak memakan makanan pokok. Sudah 3 hari 3 malam aku tak memakan makanan pokok karena tak ada yang bisa kami makan. Uang kami tak punya. Lalu ada tadi ku pergi ke hutan, ada bangkai keledai. Maka inilah yang aku masak dan aku sajikan untuk anakku. Dan aku juga memakan. Maka makanan ini halal untukku tapi haram untuk Tuhan. Makanan ini halal untukku tapi haram untuk Tuhan." Gemetar Ali bin Muwaffaq mendengar cerita saudari tadi. Lalu Ali bin Muwaffaq ini sudah lama 40 tahun dia ingin berangkat ke tanah suci Mekah. Ketika dia bermimpi bagaimana dirinya bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Dia bukan orang kaya, sawahnya tak banyak, sawitnya tak banyak, kebun kurmanya tak banyak. Dia hanya tukang sol sepatu. Kalau bapak mau tahu bagaimana tukang sol sepatu, pergi ke pajak Kampung Pon. Ada abang-abang menjahit sepatu yang koyak, agaknya begitulah tukang sol sepatu. Bukan orang kaya. Dia kumpulkan duitnya sedikit demi sedikit, sampailah uang itu kurang lebih 360 dirham. Mata uang di zaman Nabi 2, dinar emas, dirham perak. Jadi 360 dirham. Dikumpulkanlah uang ini untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Tapi ditengoknya di dekat rumahnya ada saudari hidupnya makan tak makan. Dia ambil bangkai keledai dimasak, lalu diambillah uang tadi pulang ke rumah, dikasihkan kepada saudari yang susah tadi. Apa kata dia? "Wahai saudariku, aku gantungkan hajiku di depan pintu rumahmu. Aku gantungkan hajiku di depan pintu rumahmu. Diberikan uang tadi, aku sudah miskin sama seperti engkau. Kalau begitu, makanan ini sudah halal untukku." Ternyata itu pula yang membuat Ali bin Muwaffaq mulia di hadapan makhluk langit. Termasuk malaikat-malaikatnya mengagungkan Ali bin Muwaffaq. Hari ini banyak orang yang sangat menikmati kehidupannya. Dia punya mobil, dia punya sawah, dia punya tanah. Anak-anaknya sekolah di tempat-tempat yang elit. Anaknya dia kuliahkan, anaknya masuk tingkat pendidikan yang tinggi. Tapi pernahkah berpikir
langkah dari rumah kita ada anak-anak yatim, ada fakir miskin yang mereka membutuhkan bantuan kita. Yang kadang-kadang mereka tak bisa tidur malam, bukan mereka tak ngantuk, tapi kadang-kadang tak ada makanan yang bisa dimakan oleh mereka. Jangankan untuk membuat mereka sehat, kadang-kadang selamat saja mereka satu malam bisa tidur nyenyak, itu sudah lebih cukup daripada mereka. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa sih mereka itu pendusta-pendusta agama? Salat Jumatnya dusta, hajinya dusta, bahkan umroh puasanya dusta. Ayatnya berlanjut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang senantiasa menghardi anak yatim, tak peduli dengan kondisi anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga enggan memberi makan kepada para fakir miskin. Maka hari ini tak ada gunanya hidup kita mewah, tetapi kadang-kadang ada orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita juga enggan, seakan menutup telinga dan mata untuk tak membantu mereka. Maka orang yang hidup adalah bukan mereka yang hari ini dapat berangkat ke tanah suci Mekah, hidup melakukan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi kadang-kadang ada terdengar dari sudut desa ada anak yang kurang biaya, padahal dia mampu dan otaknya cerdas untuk menimba ilmu. Maka disinilah kita butuh tentara-tentara Allah yang membela agama Allah. Allah, andai agama ini tak dibela, Allah tak hina menjadi Tuhan, dan tak sedikit pun menambah keagungan Allah menjadi Rabb. Tapi kitalah nanti yang akan menyesal ketika ditanya. Dulu ketika engkau menjadi seorang pejabat, ketika engkau menjadi seorang kepala desa, ketika engkau menjadi seorang kepala dusun, di mana engkau berpihak? Andai ada orang susah, ada orang yang membutuhkan pertolongan itu, tak kau bantu, maka nanti akan datang pertanyaan Allah. Kita baca ayatnya setiap malam Jumat, kita baca setiap hari Jumat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tak ada mulut bercakap. Mulut yang hari ini pandai berbohong, pandai menipu, pandai. Segalanya kita dapat mengumpati, tapi ada masanya mulut Allah kunci. Lalu apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka berbicara. Tangan yang tak mungkin cakap, tapi ada masanya tangan itu memberi kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki itu pula yang melangkah, kaki itu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberi kesaksian atas apa yang dahulu pernah dikerjakan. Manusia paling lama berapa tahun hidup di muka bumi Allah? Orang-orang yang sebelumnya angkuh, sombong, bahkan dia mengatakan ana rabb bukumul a'la, aku Tuhan yang tinggi. Tapi nyatanya Fir'aun mati di Lautan Merah. Dari mana Fir'aun itu tahu? Dan sampai saat ini bisa ditengok di Mesir, di piramida. Ternyata datang arkeolog orang dari non muslim menengok, betul tak ini Fir'aun? Ternyata setelah dikatakan oleh Al-Quran, kami jadikan Fir'aun itu permisalan untuk orang-orang sesudahnya. Ditengok oleh orang arkeolog bahwasanya benar tak ini Fir'aun? Ternyata ditengoklah mumi itu, ditengok dari paru-paru ada sisa-sisa air asin. Air asin itu berasal dari Lautan Merah. Ketika Fir'aun dulu hendak mengejar Musa, lalu Allah firmankan, ya Musa, pukullah tongkatmu sekali. Lalu dipukulkan oleh Musa, lalu Musa dan pengikutnya lewat. Ketika sampai di tepian, lalu pukulkanlah sekali lagi Musa. Maka Fir'aun ketika itu tenggelam dan bala tentaranya juga mati. Ketika itu naluri manusia mengatakan, amantu, aku percaya bi Rabbi Musa wa Harun, aku percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah tak akan terima taubat yang ketika orang nafasnya sudah digharghara, malam yughargir, berbolak-balik di tenggorokan, Allah tak terima. Maka masuklah air itu ke dalam paru-paru daripada Fir'aun. Manusia Allah ciptakan dua selang, selang minum, selang makan, dan selang pernapasan. Sebodoh-bodoh anak kecil, sebodoh-bodoh anak bayi, kalau dia mau masuk air itu ke saluran pernapasan, maka tersedak. Tersedak itu adalah
anugerah Allah agar minum itu tak masuk ke saluran paru-paru. Fir'aun tak bisa menyelamatkan dirinya, maka air asin masuk di dalam paru-parunya, mati Fir'aun dalam keadaan kekafiran. Fir'aun yang tinggi saja pun dia mengaku bahwasanya alam ini pergi meninggalkan kita. Apalagi kita bukan Fir'aun, kita tak kaya seperti kayanya Fir'aun, kita tak raja seperti rajanya Fir'aun, tapi raja-raja Allah matikan. Apalagi kita yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak datang bulan Zulhijjah akan berganti kepada Muharram, kita lakukanlah amalan-amalan soleh. Di antaranya adalah kata Nabi, fasumu minal hurum. Ketika datang bulan-bulan haram, hendaklah kalian berpuasa. Hari ini yang mungkin sakit, hari ini mungkin yang dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berobat kemana saja belum juga kunjung sembuh. Boleh jadi engkau mengobati puasa itu dengan cara, boleh jadi sakit itu diobati dengan cara berpuasa. Maka Nabi mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang-orang yang sehat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'na annal ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina wal munkar, khususan ila jama'atina jamaah salatul jumu'ah fi Masjid Nurul Hidayah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.